Sol Salineas Areas adalah sebuah maskapai penerbangan Argentina yang didirikan pada tahun 2005 dan resmi beroperasi sejak tahun 2006 hingga tahun 2016. Satu-satunya kecelakaan yang menimpa maskapai ini terjadi 12 tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, hello Delvers. Di video kali ini sejarah penerbangan Sol Salineas Areas 5428 akan segera dibahas. Ada dua pilot yang bertugas di dalam penerbangan ini. Yang pertama adalah Kapten Juan Rafo berusia 45 tahun dengan 6.902 total jam terbang. First officer-nya adalah Adriano Bolatti, 37 tahun dengan 1.340 total jam terbang. Dengan keinginannya sendiri, beliau meminta untuk berganti tugas dengan First Officer bernama Carlos Piscianato. Seharusnya First Officer Carlos Piscianato adalah First Officer yang terbang di penerbangan 5428. Lantas apa yang terjadi dengan penerbangan Sol 5428? Kita take off ke kronologi. Pada tanggal 18 Mei 2011, Sol Salineas Areas 5428 terbang dengan rute Bandara Internasional Rosario pada pukul 20.35 malam waktu setempat menuju ke Bandara Internasional Comodoro Rivadavia. Penerbangan tersebut terjadwal untuk singgah di 3 tempat, yaitu Bandara Cordoba, Mendoza, dan Neuquén. Penerbangan 5428 menggunakan sebuah pesawat Saab 340 dengan registrasi LVCEJ. Pesawat tersebut adalah pesawat turboprop buatan Swedia, memiliki panjang 19,7 meter dengan lebar sayap 21,4 meter. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan 5428 ini sendiri diproduksi tahun 1985 dan pada saat tragedinya terjadi telah mengumpulkan 41.422 total jam terbang. Pesawat itu terbang normal dari satu rute ke rute yang lainnya hingga kemudian pesawat tersebut mendarat pada pukul 22.20 malam waktu setempat di Bandara Neuquén. Di Bandara Neuquén itulah semua kru kembali melakukan persiapannya. Perwakilan operator dari maskapai naik ke dalam pesawat menginformasikan mengenai kondisi cuaca dan beban pesawat serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh pilot. Pilot juga kemudian melakukan pemeriksaan daftar checklist. Setelah semua persiapan selesai, 3 kru dan 19 total penumpang siap untuk melanjutkan penerbangannya ke Bandara Internasional Comodoro Rivadavia. Beberapa saat setelahnya izin lepas landas diberikan. Maka pada pukul 23.05 malam waktu setempat, pesawat Saab 340 itu mulai lepas landas. Sesuai dengan flight plan, pesawat itu akan terbang di ketinggian 19.000 kaki dengan kapten yang bertugas sebagai pilot penerbang dan first officer bertugas sebagai pilot monitoring. Kecepatan pesawat sekitar 140 knots. Ketika itu, roda pendaratan mulai ditarik, flaps diatur, dan setelahnya pesawat mulai mendaki ke ketinggian 19.000 kaki. Sementara itu para penumpang yang ada di dalam pesawat akan mengikuti penerbangan selama kurang lebih 90 menit hingga pesawatnya tiba di bandara tujuan. Setelah pesawat itu lepas landas dan mulai terbang sekitar 24 menit setelah pesawat itu mulai mengudara di ketinggian 19.000 kaki, kapten mulai mengetahui adanya kondisi lapisan es. Untuk menghindarinya, kapten mulai turun ke ketinggian 17.800 kaki. Pesawat itu berada di ketinggian 17.800 kaki sekitar 9 menit. Namun di ketinggian itu kondisi es semakin parah, sehingga kemudian kapten meminta izin kepada ATC untuk kembali menurunkan ketinggian pesawat ke 14.000 kaki. Izin diberikan. Pesawat tersebut membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk tiba di ketinggian 14.000 kaki. Setelah pesawat itu berada di ketinggian yang diinginkan kapten, yaitu 14.000 kaki, semuanya berjalan normal. Kapten tidak lagi melihat adanya tumpukan es. Namun, beberapa saat setelah penerbangan sebelumnya lancar, tiba-tiba saja sesuatu yang aneh dirasakan oleh pilot di ruang kokpit. Secara tiba-tiba pesawat itu bergetar dengan sangat hebat. Tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi dengan penerbangan itu, hanya saja kapten mengindikasi bahwa es telah terakumulasi di baling-baling pesawat hingga kemudian membuat pesawat itu tergoncang atau mulai bergetar. Kapten lantas meminta first officer untuk mempercepat putaran dari baling-baling pesawat.
Fungsinya adalah untuk memecah es yang ada di baling-baling pesawat. Namun hanya beberapa saat setelah first officer berupaya untuk mempercepat putaran dari baling-baling, tiba-tiba hidung pesawat itu mulai turun dan pesawat miring ke kiri. Setelah hidung pesawat itu turun, tiba-tiba saja pesawat mulai jatuh dengan sangat cepat. Pilot mencoba berusaha untuk mengendalikan pesawat itu dengan menarik kolom kontrol. Mereka berupaya untuk kembali mensejajarkan atau membuat posisi pesawat itu datar. Tapi upaya dari kedua pilot itu gagal. Sehingga kemudian pesawat itu jatuh terus dengan sangat-sangat cepat. Pada saat posisi pesawat jatuh, kedua pilot tetap menarik kolom kontrol dan first officer mendeklarasikan Mayday, Mayday, Mayday. Deklarasi Mayday itu sempat didengar oleh salah seorang pilot yang sedang menerbangkan pesawat di sekitar lokasi penerbangan 5428. Tapi sang pilot belum merespon apapun. Ketika deklarasi Mayday-nya tidak mendapat jawaban, pesawat tetap terus jatuh dengan sangat cepat dan teriakan dari kedua pilot itu memperjelas bahwa semua upaya yang dilakukan oleh kedua pilot sia-sia. Mereka tidak bisa lagi memperbaiki sikap pesawatnya. Hingga kemudian pesawat itu jatuh, meledak dan kobaran api terus membumbung tinggi. Pesawat itu jatuh di sebuah lapang kosong atau lahan kosong di daerah provinsi Rio Negro. Penerbangan 5428 hilang dari radar. 3 jam kemudian pemadam kebakaran tiba di lokasi jatuhnya pesawat turboprop tersebut. Informasi mengenai jatuhnya penerbangan 5428 itu tersebar dengan sangat cepat di Argentina. Tim evakuasi kemudian mengumumkan bahwa semua penumpang di dalam penerbangan tersebut yang berjumlah 22 orang dinyatakan meninggal dunia. Badan Pertahanan Sipil Argentina segera mengirimkan perwakilannya ke lokasi kecelakaan. Namun karena lokasinya terpencil, butuh waktu berjam-jam menuju ke lokasi tersebut. Belum lagi lokasinya kompleks dan suhu dingin juga menjadi tantangan lain. Selain pemadam kebakaran, Badan Pertahanan Sipil Argentina, Biro Investigasi Asal Argentina juga langsung menuju ke lokasi jatuhnya pesawat turboprop itu. Mereka mulai melakukan penyelidikan dengan mencari tahu bagaimana posisi pesawat turboprop itu jatuh. Dan di antara reruntuhan pesawat turboprop itu ditemukanlah black box yang langsung dikirim ke Washington untuk dipulihkan datanya. Kerusakan mesin, kerusakan baling-baling, kerusakan sistem kontrol, semuanya ternyata bukan menjadi penyebab dari jatuhnya penerbangan 5428. Ada faktor lain menurut investigator yang menjadi penyebab jatuhnya pesawat propeller itu. Setelah tidak menemukan adanya kerusakan-kerusakan bagian pesawat, tim investigasi mengalihkan penyelidikannya pada kondisi cuaca, di mana penerbangan 5428 terbang di malam kecelakaan. Ternyata ketika menyelidiki kondisi cuaca, mereka menemukan bahwa adanya kondisi lapisan es yang tebal di malam kecelakaan pada jalur penerbangan 5428. Untuk memastikannya, tim investigasi ini meminta keterangan dari operator maskapai. Namun operator maskapai menyebutkan bahwa ia sempat memberikan informasi mengenai kondisi cuaca kepada pilot dari penerbangan 5428 dan mengatakan saat itu visibilitas 8 km dan lapisan es hanyalah lapisan tipis yang biasa. Ada perbedaan fakta dari Badan Meteorologi dan juga keterangan dari operator maskapai mengenai kondisi lapisan es di malam kecelakaan. Maka saat itu kemudian investigator meminta keterangan dari pihak operator mengenai informasi update cuaca. Nah, pihak operator mengatakan bahwa mereka mendapatkan informasi itu dari layanan cuaca di bandara yang tutup sore hari. Dengan kata lain, informasi yang disampaikan oleh pihak operator maskapai ini tidak akurat karena sudah lebih dari 5 jam. Setelah mengetahui ada hubungannya kecelakaan yang dialami penerbangan 5428 dengan kondisi es, tim investigasi perlu membuktikan apakah sistem anti-ice ini diaktifkan selama penerbangan. Nah, karena belum ada data dari CVR ataupun FDR, yang dilakukan oleh tim investigasi adalah memeriksa panel-panel yang terhubung dengan anti-ice itu. Dan faktanya setelah dilakukan penyelidikan, anti-ice aktif. Kemungkinan pilot tahu mengenai kondisi es yang tebal. Butuh beberapa waktu hingga kemudian tim investigasi Argentina ini mengumpulkan data dari FDR dan CVR. Hasilnya,
Ketika mereka menyesuaikan data FDR dengan CVR, mereka menemukan adanya beberapa keanehan seperti kecepatan yang naik turun dan ketinggian pesawat yang terbilang naik turun. Karena ada beberapa hal yang aneh saat melakukan penyelidikan, tim investigasi kembali pada buku manual penerbangan Saab 340. Nah, jika mengikuti buku panduan Saab 340, maka penerbangan 5428 ini 30 knots lebih rendah kecepatannya dari kecepatan yang seharusnya. Belum lagi ketika pesawat itu turun ke ketinggian 14.000 kaki, pesawat sempat berada di ketinggian 142 knots, tapi kemudian setelahnya turun ke 138 knot. Dan di akhir penyelidikan, tim investigasi cukup yakin pesawat itu mengalami stall. Ketika memeriksa lagi data-data yang dikumpulkan oleh investigator, mereka menemukan bahwa pilot justru mengaktifkan autopilot yang salah dengan mode vertical speed. Ketika mereka kembali pada manual book dari Saab 340, mereka menemukan bahwa ketika terbang di lapisan es yang cukup tebal, seharusnya mode autopilot yang dipilih bukanlah vertical speed. Menurut investigator, untuk mempertahankan kecepatan pesawat, seharusnya pilot memilih autopilot yang lain, bukan mode untuk pendakian. Karena pada mode vertical speed, hidung pesawat naik untuk mempertahankan tingkat pendakian. Tapi dalam kondisi penerbangan 5428 saat itu sedang terbang di kondisi lapisan es yang tebal. Maka jelas dengan memilih mode vertical speed akan menimbulkan masalah. Karena dalam kondisi seperti itu, maka lapisan es akan terakumulasi dengan cepat di bagian bawah sayap dan perut pesawat. Dan bagian itulah yang memiliki kelemahan dengan sistem anti-icing yang kurang. Karena seperti yang kita tahu bahwa anti-icing itu dipasang di bagian depan sayap dan di bagian ekor pesawat. Jadi tim investigasi beranggapan baik pilot ataupun sistem autopilot akan sulit mengendalikan pesawat. Maka penyidik menyimpulkan penumpukan es yang berat menyebabkan pesawat telah kehilangan kecepatan. Anehnya, kapten yang memiliki hampir 7.000 total jam terbang dan sering melalui rute penerbangan yang sama, serta first officer yang memiliki sekitar 1.340 total jam terbang, kenapa bisa sampai salah untuk mengaktifkan mode di pesawat? Ketika mendengarkan rekaman CVR, akhirnya investigator mulai mengungkap satu persatu apa yang terjadi di dalam penerbangan itu. Ketika kedua pilot mengetahui adanya lapisan es, di sanalah kedua pilot mulai khawatir dengan tumpukan es yang mulai berakumulasi di hidung dan di sayap pesawat. Setelahnya, mereka bukan hanya khawatir dengan kondisi cuaca, tapi mereka juga khawatir dengan kecepatan udara. Karena pilot mulai merasa bahwa kecepatan udara dari penerbangan itu mulai berkurang. Karena khawatir dengan masalah kecepatan udara, pilot segera memutuskan untuk menambah kecepatan dengan mode vertical speed. Padahal yang harus dilakukan adalah menghilangkan tumpukan es dan menambah power pesawat. Dari percakapan kedua pilot diketahui bahwa kapten berupaya dengan sangat cepat untuk menambah kecepatan udara dari penerbangan itu sehingga akhirnya mengaktifkan mode vertical speed. Setelah kru mulai menyadari es sudah mulai berakumulasi dengan cukup banyak, kedua pilot memutuskan untuk turun ke ketinggian 14.000 kaki untuk melelehkan es. Selanjutnya kedua pilot mulai memperhatikan bahwa es makin lama semakin menumpuk di bagian hidung dan sayap pesawat. Akhirnya mereka memutuskan untuk turun ke ketinggian 14.000 kaki. Nah, sebenarnya di saat itulah yang dibutuhkan oleh pesawat bukan hanya turun ke 14.000 kaki untuk melelehkan es, tapi mereka perlu mengaktifkan anti-ice dan juga mereka perlu menambah power dari pesawatnya, bukan mengaktifkan vertical speed. Beberapa saat setelah penerbangan itu aman di ketinggian 14.000 kaki, tiba-tiba saja pesawatnya bergetar. Hal itu menunjukkan bahwa pesawat mulai kehilangan daya angkat. Tapi anehnya, kedua pilot tidak mengetahui apa yang terjadi. Justru kapten menduga bahwa bergetarnya pesawat disebabkan karena akumulasi es yang berada di baling-baling pesawat. Setelah pesawat itu bergetar, kemudian sebenarnya terdengar juga beberapa bunyi peringatan di ruang kokpit dan terakhir disusul dengan peringatan stick shaker. Pilot salah bereaksi mengenai getaran pesawat. Kemudian setelah mendengar bunyi peringatan lainnya, kedua pilot masih bingung dengan apa yang terjadi di penerbangannya.
Bahkan setelah munculnya peringatan stick shaker. Padahal peringatan stick shaker itu adalah peringatan yang memberitahu pilot bahwa pesawat stall. Jadi pilot harus segera bereaksi untuk menyelamatkan penerbangannya. Dan dari rekaman CVR juga akhirnya investigator tahu bahwa tindakan yang diambil pilot adalah kebalikan dari apa yang harus dilakukan pilot ketika pesawatnya mengalami stall. Yang dilakukan oleh kedua pilot dari penerbangan 5428 untuk mengatasi getaran di pesawatnya adalah menarik kolom kontrol. Sehingga kemudian pesawat yang mulai kehilangan daya angkat semakin lama semakin kehilangan daya angkatnya dan akhirnya jatuh menukik. Sehingga rangkaian tragedi menjadi sangat jelas bagi investigator. Ketika penerbangan 5428 ini berada di ketinggian 19.000 kaki setelah 24 menit penerbangan, saat itulah mereka salah mengatur mode autopilot. Berikutnya mereka mengartikan guncangan yang terjadi di pesawat sebagai guncangan yang disebabkan karena akumulasi es di baling-baling dan juga salah untuk menangani kondisi di mana pesawatnya sedang mengalami stall. Sekali lagi tim investigasi mencoba untuk menggali. Kali ini mereka menggali bagaimana sebenarnya pihak maskapai menempatkan para pilotnya di sebuah penerbangan. Ternyata setelah melakukan penyelidikan dan menggali lebih jauh mengenai peraturan yang dibuat maskapai dan juga pelatihan yang dilakukan oleh pihak maskapai, mereka baru mengetahui bahwa sebenarnya training yang diberikan oleh maskapai hanyalah sebatas mengaktifkan anti-icing. Dan pilot tidak dilatih bagaimana mereka harus keluar dari masalah es. Mereka juga tidak dilatih untuk memperbaiki sikap pesawatnya. Pihak maskapai tidak memberikan pelatihan yang dibutuhkan pilot dalam kondisi terbang di lapisan es yang tebal. Dalam laporan akhirnya, investigator merekomendasikan perubahan besar-besaran terhadap pelatihan pada semua pilot di Argentina. Itulah informasi dari channel Tamara Delf mengenai tragedi penerbangan Sol 5428. Semoga informasi ini menambah wawasan untuk kita semua. Hey halo Delvers, aku bakal langsung bacain komen kalian ya dari video Boeing 747 yang sudah tidak diproduksi lagi. Yang pertama adalah dari Kak Kresna Tunggal NA. Padahal cita-cita banget dari awal kalau mau naik pesawat harus cobain Boeing 747. Dia udah stop produksi. Selamat tinggal dan terima kasih Queen of the Sky. Tenang-tenang Kak, beberapa maskapai masih tetap menggunakan kok. Tenang ya, siapa tahu one day kakak berkesempatan untuk naik 747. Amin. Kemudian yang kedua adalah dari Kak Waris. Terima kasih atas informasi penerbangannya, menambah ilmu pengetahuan Tamara. Sama-sama Kak Waris dan semuanya yang sudah nonton hari ini. Terima kasih juga. Aduh, sampai serak ya. Terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan kalian boleh komentar bagaimana menurut kalian sejarah penerbangan yang udah pernah aku bahas di kolom komentar sini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.